Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Oppo, terutama HP Oppo yang baru dibeli. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama, biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak diperlukan. Nah, jadi untuk HP yang baru dibeli itu memang banyak aplikasi bawaan atau aplikasi yang sudah terunduh dengan sendirinya di HP Oppo kita ya. Nah, jadi daripada memakan ruang penyimpanan atau membebankan penyimpanan memori HP Oppo kita, alangkah bagusnya dihapus saja ya. Nah, untuk cara menghapusnya cukup mudah sekali. Teman-teman tinggal klik dan tahan pada aplikasi yang tidak kalian inginkan atau tidak kalian gunakan, lalu pilih hapus. Lalu klik hapus. Nah, maka aplikasinya akan terhapus. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian aplikasi ya. Nah, masuk ke aplikasi, di sini pilih manajemen aplikasi, lalu klik titik 3, kemudian tampilkan aplikasi sistem. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi sistem, sebisa mungkin jangan dihapus ya teman-teman ya. Nah, jadi silahkan hapus saja aplikasi yang terinstall dari Play Store ya. Nah, jadi kalian silahkan cek aja untuk aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan, dihapus saja. Oke, kita lanjut untuk setting yang kedua. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali untuk menyalakan ataupun mematikan layar. Nah, jadi teman-teman bisa ketuk 2 kali, misalnya seperti ini untuk menguncikan layar, kalian tinggal ketuk 2 kali. Kemudian ingin menyalakannya lagi, tinggal ketuk 2 kali aja. Nah, maka layarnya akan menyala kembali ya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun ciutkan 2 jari. Lalu di sini pilih di bagian lainnya, yang bawah ini kalian geser, klik di bagian lainnya. Lalu di sini ketuk 2 kali untuk mengunci, kalian aktifkan. Kemudian yang di bagian bawahnya ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan juga ya. Nah, setelah kalian aktifkan, kalian bisa langsung ketuk 2 kali. Ataupun dari sini juga bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian klik di bagian yang namanya pengaturan tambahan. Nah, kalian masuk ke pengaturan tambahan, lalu pilih gestur dan gerakan. Kemudian di sini kalian klik di bagian gestur layar mati. Yang ini pastikan kalian aktifkan ya. Kalau udah diaktifkan, kalian bisa lihat di sini ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, yang ini kalian aktifkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur untuk model tampilan layar depannya. Di sini kalian bisa mengatur untuk menyusun aplikasi dan lain-lain ya. Kemudian ukuran aplikasinya, model laci ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini kita masuk dulu, klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun cubit 2 jari juga bisa. Masuk ke lainnya. Kemudian di sini ada mode layar awalnya. Nah, di sini ada mode standar dan mode laci ya. Nah, untuk mode laci, dia di bagian laci bawah itu masih ada aplikasinya. Kalau mode standar, aplikasinya terpusat semua di layar depan ya. Nah, di sini kita coba cek dulu. Nanti teman-teman sesuaikan mau pakai yang mana. Nah, di sini saya terapkan yang mode laci. Nah, di sini kita terapkan dulu dan kita lihat di sini di layar bawah ini, atau ini ada lacinya ya. Di samping ini juga ada aplikasi biasanya. Nah, kemudian untuk yang model satunya lagi atau model standar ya. Nah, yang ini kalian lihat mode standar kita terapkan. Nah, jadi untuk mode standar ini di layar bawah ini nggak ada laci ya teman-teman ya. Semuanya terpusat di sini. Biasanya saya pakai yang ini lebih simpel ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur layoutnya ya teman-teman ya. Kalian klik dan tahan, lalu pilih di bagian layout. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mau ukuran berapa, 5x6, 5x5, 4x6, atau 4x5. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja. Nah, biasanya saya pakai yang sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, jika teman-teman ingin memuat lebih banyak aplikasi, bisa pakai yang lebih kecil juga bisa ya. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal terapkan. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengurutkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di layar depan ini. Misalnya untuk aplikasi TikTok, ini kalian bisa tambahkan di layar depan ya. Nah, kalian tinggal geser-geser aja. Nah, di sini kalian bisa tambahkan di sini ataupun di sini. Nah, ini bisa digeser juga, kalian ubah. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan di bagian depan ya. Kemudian yang ini bisa kalian tambahkan ke bawah. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, jadi teman-teman silahkan atur aja untuk posisi-posisi aplikasi-aplikasinya agar terlihat lebih rapi ya teman-teman ya.
Nah, jadi seperti itu, kalian silahkan coba aja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard. Nah, saja teman-teman kita masuk ke settingannya. Di sini masuk ke pengaturan. Nah, lalu di sini kita lihat dulu untuk model keyboardnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini untuk tombol angkanya belum muncul, kemudian untuk toolbarnya juga belum terlalu tersusun rapi ya. Nah, jadi kalian bisa masuk dari pengaturan ini, ataupun teman-teman dari sini juga bisa kalian masuk lagi ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian pilih pengaturan tambahan. Nah, di sini ada yang namanya keyboard dan metode input, kalian klik aja. Lalu selanjutnya di sini pilih kelola papan ketik. Kemudian kalian klik di bagian keyboard. Nah, di sini kita pertama masuk dulu ke bagian preferensi. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan ini baris angka. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini yang ini teman-teman bisa matikan jika tombol ditekan berbunyi. Kemudian selanjutnya kita keluar dari sini. Lalu di sini ada tema, teman-teman bisa pilih, ada berbagai pilihan ya teman-teman ya, mau yang warna cerah juga ada. Nah, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kemudian di sini koreksi teks. Nah, di sini selanjutnya saya akan mematikan koreksi otomatis ya, karena saya suka chat secara singkat. Nah, jadi koreksi otomatis ini akan mengganggu apabila kalian menulis atau mengetik secara singkat, karena dia akan mengoreksi dengan otomatis. Jadi tulisan yang kita ketik itu biasanya akan diubah ya. Nah, jadi kalau nggak suka dimatikan aja. Kemudian di sini ada ketik geser. Nah, ini ketik geser biasanya nggak saya ubah. Kemudian di sini ada papan klip ya teman-teman ya. Nah, di sini papan klip biasa saya akan mengaktifkan juga yang ini. Dan di sini kan semua aja. Nah, jadi nanti di papan klipnya akan tersimpan untuk teks ataupun gambar yang kita salin, kemudian alamat, nomor telepon dan lainnya, kemudian screenshot juga ya. Nah, misalnya kalian screenshot dan ingin mengirim melalui WhatsApp, nanti kalian tinggal screenshot aja, lalu nanti di papan klipnya kalian bisa lihat di sana, tinggal dipilih ya. Jadi nggak perlu masuk lagi ke galeri. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba untuk keluar dan kita lihat di bagian keyboardnya. Nah, di sini tombol angkanya sudah muncul. Kemudian toolbarnya ini juga bisa kita atur ya. Nah, kalian klik di sini. Kemudian misalnya kalian suka yang papan klip, kalian bisa tambahkan ke atas. Nah, ini kalau nggak dipakai untuk seperti mikrofon ini bisa taruh di bawah aja ya. Kemudian yang ini juga. Nah, kalau nggak dipakai diubah ke bawah aja agar nggak terlalu penuh di atas ya. Nah, biasanya saya akan menambahkan papan klip, kemudian yang ini juga. Lalu saya akan menambahkan satu tangan ya. Nah, jadi kalau kita sedang menyetir ataupun sedang berkendara, kalian bisa menggunakan mode satu tangannya ya. Nah, jadi kita lihat lagi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk settingan di keyboardnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi wajib sekali diaktifkan di HP Oppo kita agar keamanannya lebih bagus ya. Jadi nggak semua orang bisa membuka HP kita. Nah, jadi masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian gulir, kalian cari di bagian keamanan dan privasi. Lalu selanjutnya kalian gulir ke bawah, pilih di bagian pembuka kunci perangkat. Nah, di sini pilih kunci layar. Nah, di sini ada beberapa pilihan, silahkan dipilih aja, ada numerik, alfanumerik, dan pola. Nah, di sini saya contohkan menggunakan pola, dan kita tunggu sekitar beberapa detik. Lalu kalian klik lanjutkan. Nah, kemudian teman-teman silahkan buat pola yang ingin kalian gunakan. Lalu masukkan satu kali lagi dengan kunci atau pola yang sama. Nah, lalu di sini teman-teman apabila ingin mengaktifkan kunci sidik jari juga bisa langsung klik aktifkan aja. Jadi lebih simpel untuk penggunaan pembukaan kunci ya. Nah, di sini tadi tidak aktif, sekarang sudah menggunakan pola ya. Nah, jadi setiap kita ingin menggunakan HP kita pada saat terkunci itu kita harus memasukkan pola atau kunci layarnya. Jadi sangat aman sekali ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengunci aplikasi. Nah, aplikasi yang bersifat privasi misalnya WhatsApp, kemudian aplikasi berkirim pesan yang lainnya atau sosial media, kalian bisa dikunci agar tidak bisa sembarangan dibuka ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa membuat kunci aplikasinya berbeda dengan kunci layar.
Oke, langsung saja di sini kalian masuk ke aplikasi pengelola telepon. Kalian gulir ke bawah, masuk ke bagian alat, lalu di sini ada namanya kunci aplikasi. Ataupun dari sini juga bisa, kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian keamanan dan privasi, lalu kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya kunci aplikasi ya. Kalian klik di bagian kunci aplikasi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu kunci aplikasinya. Nah, kemudian apabila baru pertama kali kita diminta untuk mengatur kata sandi privasi. Nah, jadi langsung saja kalian klik setelan. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa membuat kata sandi privasinya. Kalian bisa menggunakan sandi ataupun kalian bisa mengubah dengan kunci yang lainnya. Nah, di sini kalian tinggal klik aja gunakan tipe kata sandi berbeda. Nah, di sini saya contohkan menggunakan sandi aja 6 angka ya. Nah, teman-teman di sini hanya sebagai contoh, kalian sesuaikan aja, kalian buat dengan kunci yang berbeda yang kalian inginkan. Nah, jadi masukkan atau membuat kuncinya itu sebanyak 2 kali dengan kunci yang sama ya. Nah, di sini saya masukkan lagi. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan keamanan. Kalian bisa pilih pertanyaan keamanannya. Nah, di sini bisa pilih yang tersedia ataupun buat pertanyaan khusus ya atau custom. Nah, kemudian kalian jawab. Lalu di sini kalian bisa menambahkan email pemulihan. Jadi tujuannya adalah apabila teman-teman lupa dengan kata sandi privasinya, jadi kalian bisa meresetnya melalui pertanyaan keamanan yang tadi ataupun melalui email yang kalian masukkan. Nah, di sini saya sarankan kalian masukkan email yang aktif lalu kalian klik konfirmasikan. Nah, kalau udah di sini kalian klik checklist. Lalu kalian cari aplikasi yang ingin kalian kunci ya. Nah, jadi saya contohkan di sini ingin mengunci aplikasi WhatsApp ya. Nah, ini dia WhatsApp. Nah, kemudian aplikasi lainnya seperti YouTube. Nah, saya contohkan 2 aplikasi aja ya. Sekarang kita keluar. Lalu kita cari aplikasi tadi yang kita kunci. Kemudian kita coba klik. Nah, sekarang sudah dikunci dan harus memasukkan kuncinya ya. Nah, sekarang setelah dimasukkan kuncinya baru bisa diakses lagi. Nah, begitu juga aplikasi yang YouTube. Nah, sama ya. Nah, harus memasukkan kunci aplikasi terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasi yang tidak saya kunci, jadi saat diklik langsung terbuka dan bisa digunakan ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah aplikasi ganda atau cloning aplikasi. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang misalnya ingin menggunakan 2 aplikasi WhatsApp, itu kalian bisa menggunakan fitur aplikasi ganda atau pengganda aplikasi ya. Nah, jadi teman-teman bisa aktifkan fitur ini untuk kalian yang mungkin mempunyai 2 WhatsApp ya. Misalnya kalian ada akun untuk bisnis ataupun akun untuk pribadi ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan. Di sini kalian masuk ke aplikasi. Lalu di sini pilih di bagian pengganda aplikasi. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat aplikasi yang dapat di-cloning. Nah, jadi memang di HP Oppo tidak semua aplikasi bisa digandakan, hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang mendukung yang bisa digandakan. Nah, di sini umumnya yaitu aplikasi untuk berkirim pesan atau sosial media ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa install aplikasinya. Apabila belum diinstal, bisa install dari sini. Nah, di sini untuk aplikasi yang sudah diinstal dia akan muncul di sini. Lalu kita klik, kemudian kita tinggal aktifkan aja di sini. Nah, maka aplikasinya sudah berhasil kita gandakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan 2 WhatsApp ya. Nah, ini nomor untuk WhatsApp yang pertama bisa menggunakan nomor lain. Kemudian yang WhatsApp kedua juga bisa menggunakan nomor yang berbeda ya. Jadi bisa 2 akun. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah menghilangkan getar di tombol kembali atau tombol navigasi. Nah, jadi pada saat kita menggunakan HP baru, terutama HP Oppo, biasanya di sini setiap kali kita menyentuh tombol navigasi itu ada getaran ya, teman-teman ya. Nah, jadi bagi yang tidak suka bisa dihilangkan aja. Ataupun pada saat kita mengetik nomor di dialpad itu ada suaranya ya. Nah, jadi apabila ada suara, teman-teman bisa menghilangkannya. Nah, langsung saja kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih suara dan getaran. Nah, di sini kalian silahkan gulir dulu ke bawah. Nah, di sini kita menghilangkan getarnya terlebih dahulu, yaitu di bagian haptik. Nah, di bagian haptik sistem ini kalian matikan aja, nanti getaran di tombol navigasi ini sudah akan hilang ya. Kemudian untuk bunyi, yaitu misalnya bunyi di bagian panggilan atau di tombol keypadnya, itu kalian klik di bagian bunyi lainnya. Nah, di sini ada tombol angka ya. Nah, ini tombol angkanya bisa dimatikan. Kemudian bunyi kunci layar, suara gambar layar, bunyi sentuhan ya. Nah, ini bisa dimatikan atau dinonaktifkan aja. Nah, di sini saya contohkan untuk keypadnya.
ini biasanya ada suara ya, terutama HP yang baru. Nah, jadi teman-teman bisa hilangkan di bagian yang ini tadi, nada tombol angkanya kalian matikan, bunyi sentuhannya juga silahkan dimatikan. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar dan mengaktifkan mode gelap. Nah, jadi untuk HP Oppo itu biasanya apabila baru dibeli waktu layarnya sangat singkat sekali ya teman-teman ya, sehingga layarnya cepat terkunci. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, untuk mengubahnya cukup mudah sekali. Kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini pilih layar awal dan layar kunci. Sorry, bukan di sini, tetapi di bagian layar dan kecerahan ya. Nah, di sini kita aktifkan dulu mode gelap. Nah, ini mode terang, biasanya agak lebih boros baterai ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalian bisa ubah ke mode gelap agar lebih hemat baterai dan kenyamanan mata kita itu juga lebih terjaga ya. Nah, ini bisa diaktifkan juga kecerahan otomatis. Lalu ini dia layar mati otomatis. Nah, di sini kalian bisa mengatur waktu layarnya. Biasanya itu 30 detik ataupun 15 detik. Nah, jadi kalian bisa ubah ke waktu yang lebih lama ya. Nah, di sini karena saya membuat video tutorial, nah jadi saya pilih yang lebih lama. Nah, biasanya kalau kalian hanya untuk pemakaian pribadi bisa 1 menit aja ataupun 2 menit juga boleh. Nah, kalian silahkan ubah aja. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kecepatan jaringan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan mengatur atau menampilkan persentase baterai. Nah, langsung saja teman-teman kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian cari yang namanya notifikasi dan bilah status. Lalu pilih bilah status. Kemudian di sini kalian bisa lihat di sini ada persentase baterai, kalian bisa aktifkan apabila belum aktif. Kemudian untuk kecepatan jaringannya di bagian yang ini ya, kecepatan jaringan waktu nyata. Kemudian ini gaya baterainya juga bisa diubah, ada horizontal, vertikal, dan lainnya ya. Nah, kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah gestur layar mati. Nah, jadi di HP Oppo ada fitur yang namanya gestur layar mati. Jadi pada saat layarnya terkunci atau layarnya mati, itu teman-teman bisa mengaktifkan fitur 2 kali ataupun kalian membuat pintasan tertentu untuk membuka senter, kamera dan lainnya ya. Nah, di sini saya contohkan dulu. Nah, di sini misalnya layarnya sedang mati atau terkunci seperti ini. Nah, jadi kita coba buat tulis huruf tertentu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada cahaya ya. Itu pintasan membuka senter. Nah, ini belum menyala, saya tulis di gini. Nah, ini sudah ada senter menyala. Nah, jadi misalnya teman-teman di rumahnya itu tiba-tiba mati lampu, kalian bisa menggunakan pintasan ini untuk lebih cepat membuka senter ya. Nah, jadi salah satu fitur yang cukup bermanfaat sekali. Jadi teman-teman wajib setting untuk fitur ini. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Nah, di sini kita matikan dulu senternya ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian pengaturan tambahan. Nah, di sini lalu pilih gestur dan gerakan. Nah, ini dia yang namanya gestur layar mati. Nah, ini kalian aktifkan terlebih dahulu baru akan muncul ya. Nah, di sini bisa aktifkan ketuk 2 kali, kemudian ini gambar O untuk membuka kamera, kemudian gambar V untuk menyalakan atau mematikan senter. Nah, ini diaktifkan aja. Kemudian di sini kalian bisa lukis ataupun gambar huruf tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa ubah pintasannya ya. Misalnya untuk membuka kunci, buka aplikasi. Nah, di sini kalian bisa buka aplikasi tertentu, misalnya aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi lainnya yang sering kalian gunakan. Nah, ini teman-teman silahkan sesuaikan aja ya. Nah, jadi untuk settingan yang tadi di bagian ini kalian aktifkan aja. Nah, jadi coba saya ulangi lagi. Nah, sekarang gambar O. Nah, langsung membuka kamera ya. Kemudian gambar kita kunci dulu layarnya. Gambar V. Nah, ini untuk membuka center. Nah, jadi silahkan dicoba aja. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menghidupkan atau mematikan secara otomatis. Nah, jadi di HP Oppo itu ada fitur untuk mematikan ataupun menghidupkan secara otomatis dan kalian bisa atur waktunya ya. Nah, jadi untuk HP itu memang perlu sesekali dihidupkan atau dimatikan ya teman-teman ya, kemudian dihidupkan kembali. Nah, jadi untuk mengoptimalkan perangkat HP kita. Nah, langsung saja kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian pilih pengaturan tambahan ya. Nah, kalian masuk ke pengaturan tambahan, lalu pilih di sini yang namanya jadwal hidupkan atau matikan ya. Nah, ini dia.
Nah, jadi teman-teman bisa mengatur di sini. Nah, kalian bisa ulangi misalnya seminggu sekali aja ataupun mau setiap hari juga bisa ya. Nah, di sini kalian bisa pilih waktu tertentu. Nah, jadi kalian mau hidupkan otomatis itu dia di hari apa. Kemudian jamnya jam berapa ya. Nah, di sini ada jam, kalian bisa atur. Kemudian di sampingnya ada menit, kalau udah klik selesai. Kemudian di sini kalian bisa matikan otomatis juga. Nah, di sini misalnya kalian mematikan di hari Sabtu ya, nanti hidupnya di hari Minggu pagi. Nah, misalnya matikan otomatisnya di hari Sabtu. Nah, ini hari Sabtu. Nah, ini saya sebagai contoh aja, teman-teman silahkan sesuaikan aja ya. Nah, saya ubah waktunya menjadi jam 00.00 ya, atau jam 12 tengah malam. Nah, di hari Sabtu. Lalu kita klik selesai. Nah, jadi di saat hari Sabtu tengah malam jam 12 itu HP Oppo-nya akan dimatikan ya. Kemudian minggu paginya itu jam 5 subuh itu dia akan menyala kembali ya. Ataupun kalian mau atur waktu yang berbeda, silahkan saja, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir adalah riwayat notifikasi. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke pengaturan. Nah, jadi riwayat notifikasi di HP Oppo itu bisa diaktifkan dengan tujuan untuk menyimpan riwayat notifikasi yang masuk ya. Nah, jadi misalnya nanti ada notifikasi yang masuk di sini tiba-tiba terhapus, itu kalian masih bisa melihatnya di bagian riwayat notifikasi. Jadi di sini kalian masuk ke pengaturan, pilih notifikasi dan bilang status. Lalu di sini kalian klik di bagian pengaturan lainnya. Nah, di sini ada yang namanya riwayat notifikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini setiap notifikasi yang masuk itu tersimpan di sini. Tetapi di bagian riwayat notifikasi ini harus kalian aktifkan terlebih dahulu. Nah, nanti setiap riwayat notifikasi baru akan tersimpan di sini. Jika tidak diaktifkan, maka tidak akan ada di sini ya. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Oppo. Silahkan dicoba aja. Apabila ada tambahan settingan yang lainnya, silahkan cantumkan di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahuinya. Sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.